kemungkinan jika ada yang ada yang uzur bisa melihat di YouTube. Oke, kita bicara desain UI UX. Jadi kalau kita bicara ini ada dua garis besar yang perlu kita ketahui adalah yang pertama tentang UI atau user interface dan yang kedua adalah tentang UX, user experience atau pengalaman pengguna. Antara UI dan UX ini saling keterkaitan tapi mereka itu berbeda. Bedanya di mana? Nah, ini kita jelaskan. Oke. Kita belajar dari teori Emphis ya, previously namanya. Jadi kalau kita bicara garis besar UX design itu sebetulnya dia itu mencangkupnya antara interaksi antara human-nya atau manusianya kemudian dengan desain visual atau komunikasi dan informasi aplikasi. Ya. Maksudnya apa? Aplikasi yang kita bangun itu, bagaimana seseorang itu mendapatkan informasi terkait interaksinya terhadap aplikasi yang digunakan. Kemudian mereka bisa ngapain aja di dalam aplikasi itu. Dan di bidang UI UX itu sangat bersinggungan dengan ilmu komputer, kemudian arsitektur, kemudian faktor manusia dan ergonomi. Kita tahu ergonominya seperti apa. Di teknik informatika juga aplikasi juga ada ergonomi. Ya, kemudian terkait audio bahkan marketingnya seperti apa. Jadi aplikasi sebelum kita terapkan atau ke tahap produksi atau coding, sebelumnya harus diinteraksikan oleh pengguna. Aplikasi kita ini cocok apa enggak, kurang apanya, pattern-nya, atau warnanya, atau tipografinya, atau layout-nya. Nah, itu perlu. Kemudian, di dalam cangkupan UX ini, itu sangat relevan sekali terhadap visual designer-nya. Karena apa? Di dalamnya materi ini kita menerapkan UX sesungguhnya. Apa itu prinsip UX-nya, kemudian apa aja yang dilakukan dalam bidang UI UX ini. Tujuannya kita belajar ini adalah yang pertama, karena sebagai desainer ini atau desain trainer ya, itu harus mampu memahami, jadi ngomong kognitif ya, sama psikomotoriknya. Kemudian di satu sisi juga tujuannya perusahaan adalah menawarkan suatu layanan interaktif untuk perangkat dan di sisi lain juga untuk mengetahui karakteristik dan persyaratan yang diminta oleh pengguna. Pokok saya minta aplikasi seperti ini loh, warnanya seperti ini dan seterusnya. Kadang kita bicara marketplace juga kita tahu kalau ngomong Shopee itu biasanya warnanya orange. Kemudian Bukalapak warnanya merah. Kemudian lagi Tokopedia warnanya hijau. Kemudian apalagi ya? Lazada itu warnanya biru dongker misalkan. Itu adalah karakteristik aplikasi sesuai dengan karakteristik penggunanya. Kemudian yang kedua, ini terkait profesionalitas khusus bidang desainer terkait kemampuan transversalnya dalam desain, kemudian pengembangan digital untuk beragam format dan perangkat. Nah ini karena memang sekarang itu UI UX designer itu banyak dicari oleh perusahaan. Oke, kerja dari mata kuliah ini yang pertama adalah kita memahami sifat interaktif antara bidang desain. Ya, jadi kita ini diajari desain. Karena apa? Anak informatika itu perlu kita pahami ada dua sisi. Yang pertama adalah front-end developer, yaitu terkait desain aplikasi, kemudian mereka itu terkait JavaScript, kemudian CSS atau HTML yang terlihat oleh mata. Kemudian yang kedua adalah back-end developer.
Mereka itu gunanya itu di belakang layar, ngodingnya itu ya terkait database, kemudian relasi antar tabel dan seterusnya itu adalah back end. Pekerjaannya makanya kita tahu ada yang pekerjaannya front end developer, ada juga pekerjaannya yang back end developer. Kemudian ini yang mahir juga itu biasanya ada yang full stack developer. Dia itu mulai merancang aplikasi, menganalisis sendiri, mendesain, mengimplementasikan, dan menguji coba. Itu namanya full stack developer. Oke, kemudian di mata kuliah ini kita nanti diajari bagaimana sih metodologi kerja tim. Teamwork itu gimana dengan karakteristik atau yang berbeda antar teman seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah kita diajari untuk merancang suatu struktur informasi dan navigasi melalui sistem interaktif. Jangan sampai kita membuat aplikasi, menunya seperti ini, kontennya seperti ini, tanpa menyulitkan penggunanya atau usernya. Berarti jangan salahkan user, tapi kita yang membuat aplikasi yang salah. Loh, aplikasi saya baik loh ya. Loh, baik untuk buat siapa gitu loh. Kamu membuat aplikasi untuk dirimu sendiri apa untuk orang lain? Nah, itu. Makanya diperlukan yang namanya UX, user experience, pengalaman pengguna. Nah, kemudian yang keempat adalah pahami kebutuhan yang berbeda dari pengguna. Misalkan sih, contoh, kalau kamu punya pacar, ya pacarnya sukanya ini, makanya di sini. Kemudian suka warna bajunya pink misalkan, tapi kamu kasih warna biru, dia akan cemberut gitu loh. Sama aja kita mendesain suatu aplikasi itu sesuai dengan keinginan pengguna. Karena apa? Sejatinya adalah kita adalah sebagai pelengkap atau sebagai fasilitator dan pembuat aplikasi untuk konsumen. Ya. Kemudian berikutnya adalah kita diajari tentang desain grafis atau antarmuka atau interface. Baik itu perangkat, kemudian jenis penggunanya yang dituntut oleh proyek. Jadi adalah manajemen proyek. Jadi kalau melihat strukturnya, ya flowchart-nya, kita itu analisis sistem mulai dari apa aja use case dan seterusnya, desain, kemudian mock up, setelah itu di UX kan, diujikan layak enggak untuk diimplementasikan atau di tahap produksi coding. Oke, itu jelas. Kemudian kalau ini adalah secara teknis di front end atau tampilan antarmuka. Dan kita diajari nanti adalah ada sejenis post test atau tes untuk pengguna. Ya, dan tujuannya apa? Yang terakhir adalah pengetahuan di bidang inovasi, desain interaktif dan komputasi yang berkaitan dengan pengembangan karya digital. Oke? Ini target mata kuliah kita. Outline mata kuliah ini adalah yang pertama kita diajar strategi desain. Kemudian pengalaman pengguna, kemudian desain interaksi, kemudian desain antarmuka atau interface, kemudian pengembangan front end itu seperti apa. Nanti kita diajari juga usability testing atau tes terhadap pengguna. Kita diajari manajemen proyek atau metodologi tangkas dalam UI UX. Kemudian kita diajari Google Sprints. Kemudian strategi evaluasi dan analisis digital. Setelah itu proyek dan user experience seperti apa. Seminar dan lokal karya. Kemudian yang terakhir adalah proyek akhir. Kemudian penilaiannya, saya itu lebih cenderung satu kehadiran itu sekitar 10% ya. Kemudian tugas itu 30%. Kemudian UTS UAS itu sedikit, saya itu 15%. Yang banyak sekali itu adalah proyek akhir 40%. Karena apa? Outputan mata kuliah ini adalah masing-masing kelompok itu membuat suatu karya atau desain aplikasi Android.
Nah, kemudian penilaiannya adalah sesuai dengan karakteristik, tujuannya, dan seterusnya. Karena apa? Kemarin di teknik informatika itu ada yang juara UI UX desain, ya, juara nasional 3 mahasiswa. Nah, ini adalah apa? Outputan dari mata kuliah UI UX, ya. Outputan mata kuliah UI UX. Ini tak tampilkan apa namanya juaranya. Ini nampil ya? Nampil enggak? Halo? Enggak ada suaranya. Oke, Belum, Pak. jadi Belum. Jadi Sudah, Pak. ini adalah outputan mata kuliah yang dilombakan. Ini adalah proyek akhir mahasiswa. Kemudian saya ikutkan lomba, mereka itu juara 1, 2, 3 itu diraih oleh anak informatika Yudharta loh. Ya, nggak nyangka. Ya, ini aplikasi yang mereka buat pakai Figma. Kemudian ini juaranya kita ini yang pertama adalah Abdurrahim Musa, kemudian Fahriza Aulia, kemudian Saiful Rijal. Ya, yang juara pertama ini Saiful Rijal, kemudian juara 2 Abdurrahim Musa, dan juara 3 adalah Fahriza Aulia. Kemudian apa aja yang dinilai dalam UI UX itu adalah yang pertama ini, saya besarkan. Oke. Yang pertama adalah problem statement. Apa masalahnya sehingga kamu membuat aplikasi tersebut? Design thinking-nya apa? Ya. Kemudian kalau ada problem statement, kemudian kita menemukan ide. Oh, ada masalah ini ya, sehingga saya menemukan suatu design thinking seperti ini. Kemudian kita buat solusinya yaitu suatu aplikasi. Nah, setelah itu kita diajari visual design. Dan di samping visual design, yang tidak kalah adalah tentang scoring kriteria. Yang pertama adalah tentang temanya, cocok nggak dengan problem statement-nya, dan kategorinya. Kemudian originalitas aplikasi, identifikasi masalah, dan inovasi desain, kemudian scoring, dia itu juara 1, 2, 3 gitu loh. Nah, oleh karena itu, di mata kuliah ini outputannya adalah masing-masing kelompok itu membuat suatu desain aplikasi. Di sini ada 14 ya, 14 mahasiswa, satu kelompok mau 2 apa 3 orang? Silakan tentukan. Ya? Halo? Mau 2 apa 3 orang? 3, Pak. 3 orang. 3, Pak. Oh ya, oke, 3 orang ya. 3, Pak. Nah, oke. Kalau udah 3 orang, silakan mencari kelompoknya masing-masing. Saya tidak memilihkan kelompok. Ya, dicari kelompoknya masing-masing. Oke. Pilih aja, Pak. Saya nggak merandom, cari aja sendiri. Kemudian, jangan lupa wajib mengikuti, memfollow atau ikut grup ya. Ini ada grup UI UX Designer Indonesia. Ya. Grup Facebook. Halo, dengar nggak? Dengar, Pak. Ya, kamu mengikuti, oke. Kamu mengikuti grup Facebook UI UX Designer Indonesia. Di sini kita bisa belajar terkait aplikasi atau desain aplikasi yang udah dibuat oleh orang lain. Kemudian nanti diposting di grup ini, kemudian ada yang komentari. Nah, ini contohnya. Ada yang membuat desain aplikasi ini, kemudian ada yang komentari. Link button kalau udah dikasih tanda panah, bagusnya nggak perlu diborder lagi.
Hanya untuk membedakan tipe input teks atau menu drop down. Apakah memang benar link button dicari di sini? Nah ini, ya link button perlu nggak dikasih border? Nah itu adalah kalau ada orang lain yang mengkritik atau memberikan saran desain kita harus terima, jangan marah gitu loh. Ya, kemudian ada juga, nah ini contoh membuat aplikasi. Halo teman-teman, tolong feedbacknya ya terkait aplikasi yang saya buat. Nah ini ada yang komentari lagi, jarak menu kategori sepertinya kebesaran dan lagi fungsinya berlawanan dengan link view all. Saran pilih salah satu aja. Nah ini mana yang kebesaran ini? Nah, ini mungkin kebesaran, kemudian link view all-nya juga ini agak kebesaran, jadi jelek. Oke. Kemudian, kok rame ya? Matikan dulu. Oke, ini ada juga yang redesign. Nah, kenapa? Di sini kesempatan desain UI UX adalah makin banyak dibutuhkan. Ini contoh. We are hiring UI UX designer, job desk, research and design, human centric UX dan seterusnya. Minimal pengalaman bekerja UI UX 2 tahun dan seterusnya. Ini banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan UI UX design. Ya, oke. Ini wajib setiap mahasiswa mengikuti grup GUI UX Design Indonesia Facebook ini. Kemudian banyak media untuk kita belajar dan inovasi. Karena kita belajar berarti kita itu adalah langkahnya itu adalah meniru. Ya, meniru, amati, teliti, modifikasi. Kita dalam membuat suatu aplikasi tiru aja dulu. Kemudian diterapkan, kemudian dimodifikasi. Nah, itu jangan langsung membuat suatu. Kemarin ada, Pak saya membuat dari nol ini oke. Kamu bagus, tapi kita menemukan ide itu dari karya orang lain. Kayaknya misalkan contoh desainnya itu seperti ini, kemudian layoutnya seperti ini, warnanya seperti ini. Nah, itu penting ya. Kita contoh kamu cari di dribble.com. Nah, di dribble.com ini kita banyak aspirasi atau inspirasi tentang download ilustrasinya di download. Kemudian di sini ada namanya mobile atau web design. Kita klik mobile. Nah, di sini akan muncul beberapa interface atau desain terkait Android. Nah, contohnya ini. Ya, oke. Nah, ini ya kita tujuannya itu membuat suatu aplikasi. Nah, ini contoh. Ya. Jadi tujuannya UI UX adalah setelah kita belajar analisis dan perancangan sistem terkait use case, kemudian kelas diagram, entitas diagram, dan seterusnya, kita semester ini belajar juga terkait desain mockup sebelum diaplikasikan. Tujuannya apa? Tujuannya kita sebelum membangun rumah, kita buat sketsanya. Benar nggak? Apa langsung membuat rumah? Sketsa dulu dong. Nah, drafter dong ya. Kita drafternya dulu, ini gambarnya seperti ini, kemudian jendelanya itu bentuknya ini, sama aja. Di dalam aplikasi sebelum dikodingkan, implementasi coding, tahap sebelumnya adalah kita membuat suatu simulasi, yaitu desain aplikasinya, mockupnya seperti ini, persis warnanya, kemudian fontnya, layoutnya, buttonnya, nanti dibawa ke CSS-nya gitu loh. Sebelum diterapkan atau diimplementasikan, diuji coba kepada pengguna. Penggunanya bingung nggak menggunakan aplikasi yang udah kita desain? Kalau bingung, berarti kita rubah. Misalkan buttonnya di sebelah atas kanan.
banyak yang bingung, akhirnya dirubah sebelah bawah kanan misalkan. Banyak yang ingat atau nggak bingung, berarti kita rubah. Tujuannya apa? Tujuannya aplikasi yang saat kita uji coba sebelum testing itu tidak membutuhkan waktu yang banyak dan memboot ulang. Seperti itu. Itu tujuannya mata kuliah ini. Ya, itu aja dari saya. Karena ini awal, yaitu tadi prolognya, banyak job tentang UI UX, kalian kalau ingin ya silakan. Kemudian itu gambaran tentang UI UX, ya jangan lupa ikut komunitasnya. Kita belajar dari komunitas, do together. Oke, itu aja. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, ini udah jam 8. Setengah jam ya kita bertemu. Nah, tapi nanti di pertemuan akan datang kita, kalau di jadwal itu jam 21.30. Tapi kita, karena apa? Yang banyak itu 1 jamnya itu adalah 2 jam itu adalah mata kuliah yang membutuhkan praktikum. Contohnya kalian pemrograman Android, kemudian UI UX ini itu praktikum. Nanti juga saya mendatangkan kakak kelas kalian yang semester 7 yang kemarin juara UI UX, kita pengalaman atau kita sharing session terkait kenapa mereka itu bisa juara ya. Nah, itu ada tip dan triknya. Itu aja dari saya, mahasiswa. Pak. Apa? Mau tanya, Pak, yang Ya, masalah apa itu proyeknya. Itu nanti untuk UI UX-nya itu Android kan, Pak ya? Itu cuma desainnya aja. Desainnya aja, karena kalian di mata kuliahnya Pak Cahya Bagus, ya. Pak Cahya Bagus ya? Mata kuliah mau pemrograman perangkat bergerak atau mobile itu diajari codingnya, diajari implementasinya. Jadi saya yang ngajari di front end-nya, ada yang ngajari di implementasi codingnya, seperti itu Mas. Jadi kita dapat dua-duanya gitu loh. Front end-nya dapat, kemudian back end-nya dapat. Saya hanya segi visualnya. Ya, bagaimana tampilan itu cantik, cocok sama memikat orang lain, nah seperti itu. Berarti nanti untuk formatnya seperti kayak yang ada di dribble.com itu, Pak ya? Iya, jadi kita banyak menemukan ide itu dari orang lain dulu. Belajar dulu. Baru kalau kita udah kerja, kita saat proyek akhir baru ide kita sendiri. Berdasarkan temuan dan analisis karya orang lain. Misalkan sih kamu, misalkan Pak saya punya toko tentang kebab atau apa, oke saya buat aplikasinya. Berdasarkan aplikasi tentang makanan atau apa, aplikasi yang udah dibangun orang, kita modifikasi sedemikian rupa warnanya atau yang lain, kemudian jadilah aplikasi kamu. Karena apa? Itu adalah originalitas, seperti itu Mas. Ya, oke Pak. Makasih Pak atas jawabannya Pak. Siap. Oke. Itu ya. Ini semester 5. Ya, semester 5. Saya harap semester 5 ini udah masuk kompetensi atau masuk bidang keahlian. Ya, dan yang kelas karyawan saya khususkan masuk pengembangan perangkat bergerak. Ya, karena kalau dibagi 2 itu terlalu sedikit. Makanya semuanya masuk di kompetensi pengembangan perangkat lunak. Seperti itu. Ada yang lain yang bertanyakan, silakan. Ini ada 15 mahasiswa ya. Oke, nanti ini tak record, kemudian ini tak jadikan absensi. Udah ya, semangat. Jadi harapannya nanti sih kalau kalian udah lulus atau membuat proyek sendiri, kalian udah mahir gitu loh. Pengalaman, saya pernah membuat ini pakai punya Figma atau pakai Google Sketch, bukan Google SketchUp sih ya.
miliknya Adobe XD. Nah, Adobe XD kalau kita kotornya nanti pakai proto.io atau apa, itu macam-macam. Jadi outputnya, ingat, outputnya mata kuliah ini adalah kalian kelompok membuat suatu desain aplikasi mobile. Ya, seperti itu dari saya. Sampai ketemu Senin depan, karena ini prolog, nggak mungkin sampai jam 21.30, pasti kalian capek. Tapi kalau nanti udah praktek, insya Allah kalian nanti ada sesi presentasi lintas kelompok ya terkait proyek. Saya nggak suka kalau teori itu, saya yang paling nggak suka. Jadi ada teori juga, ada progres, kemudian ada karya nyata. Seperti itu dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.